wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Samratul Fitriana pada pembelajaran tematik kelas 4, tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan pahlawanku. Pertemuan yang pertama, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pada video kali ini adalah 1. Siswa mampu menerapkan sifat-sifat kepahlawanan. Yang kedua, siswa mampu menceritakan kembali teks yang berjudul Raja Punawarman Panji dari Segala Raja. Yang ketiga, mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Yang keempat, mengidentifikasi percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Nah, coba sebutkan sikap kepahlawanan apa yang ada pada gambar di samping ya. Oke, ya betul sekali. Ikhlas menolong tanpa pamrih. Nah, ini adalah salah satu sikap pahlawan yang harus kita teladani ya anak-anak. Kepahlawanan sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu. Nah, seperti gambar di samping, ini adalah sikap kepahlawanan yang ada pada Raja Punawarman. Oke, kita akan belajar lebih lanjut tentang Raja Punawarman. Nah, berikut ini adalah teks tentang Raja Punawarman Panji dari Segala Raja. Raja Punawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Punawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya loh. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, dia juga memperbaiki dan memperindah aliran sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani pun senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak ada yang kekeringan ya di musim kemarau. Mempelajari teks tentang Raja Punawarman Panji dari Segala Raja, coba anak-anak kemukakan pendapat kalian bagaimana tentang sikap kepahlawanan dari Raja Punawarman. Nah, nanti dikerjakan kepada form EKPD yang sudah Bu Fitri siapkan. Oke, jangan lupa dikerjakan. Setelah mempelajari sifat-sifat kepahlawanan pada muatan bahasa Indonesia, selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat cahaya pada muatan IPA. Oke, dengarkan penjelasan dari Bu Fitri ya. Materi berikutnya pada tematik tema 5 subtema 1 pembelajaran 1 muatan IPA adalah mempelajari cahaya dan sifat-sifatnya. Simak penjelasan dari Bu Fitri ya. Cahaya adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Cahaya ini berasal dari sumber cahaya ya anak-anak. Contoh sumber cahaya ada matahari, lampu, api, senter, dan lain-lain. Matahari itu merupakan contoh sumber cahaya alami, sedangkan lampu, api, dan senter adalah sumber cahaya buatan. Selain itu, juga ada hewan yang menjadi sumber cahaya. Contohnya adalah kunang-kunang. Nah, materi berikutnya kita akan membahas apa saja ya sifat-sifat cahaya itu. Kalian simak dan perhatikan penjelasan dari Bu Fitri ya. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Oke anak-anak, coba perhatikan gambar tersebut. Kita bisa melihat kalau cahaya yang keluar dari jendela itu terlihat lurus. Berikut ini adalah percobaan yang membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Pertama-tama kita siapkan 3 karton yang sudah dilubangi. Nah, kita tata membentuk garis lurus. Kemudian di ujungnya kita beri lilin. Nah, kemudian kita lakukan percobaan seperti gambar tersebut. Oke, ketika posisi ketiga lubang pada kertas karton tersebut dalam posisi 1 garis lurus, maka cahaya lilin dapat terlihat anak-anak. Namun, ketika posisi ketiga lubang pada kertas karton tersebut dalam satu posisi garis lurus, maka cahaya lilin tidak dapat terlihat.
Oke, cahaya merambat terus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Nah, ini adalah percobaan yang membuktikan cahaya dapat merambat lurus. Oke, berikut ini adalah contoh dari cahaya merambat lurus ya anak-anak. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Cahaya lampu senter. Yang kedua adalah cahaya matahari ke bumi. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat menembus benda bening. Coba kalian siapkan gelas yang berisi air bening, kemudian kalian nyalakan senter dan kalian arahkan kepada gelas tersebut. Nah, ini dapat membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Begitu pula senter yang dinyalakan dan diarahkan kepada gelas yang sejajar lurus dengan tembok, ini cahayanya mampu juga menembus benda bening. Beda halnya jika kalian menyalakan senter dan mengarahkan kepada batu, itu tidak akan tembus ya anak-anak. Jadi, cahaya mudah menembus benda bening dan sulit menembus benda gelap. Sifat cahaya yang selanjutnya adalah cahaya dapat dipantulkan ya anak-anak. Berdasarkan percobaan, kita bisa melihat benda karena benda tersebut memantulkan cahaya yang mengenainya. Seperti ketika kita bercermin, nah itu cahaya dapat dipantulkan. Jenis pemantulan cahaya itu ada 2 ya anak-anak. Yang pertama pemantulan baur dan kedua adalah pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda yang tidak rata atau bergelombang. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda yang rata, licin, dan mengkilap seperti cermin. Oke, sudah paham ya? Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Untuk membuktikan, kita siapkan gelas yang diisi air. Nah, kemudian masukkan pensil ke dalam gelas tersebut. Loh, kok pensilnya tampak seperti patah ya anak-anak? Nah, sebagian pensil yang dimasukkan ke air terlihat seperti patah. Hal ini terjadi karena bagian pensil yang tercelup tersebut mengalami pembiasan atau pembelokan cahaya, sehingga pensil tersebut terlihat patah. Nah, bisa kita simpulkan bahwa cahaya yang melalui 2 medium yang berbeda itu akan dibiaskan. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari yang terlihat putih sebenarnya itu perpaduan dari beberapa warna cahaya yang disebut spektrum. Spektrum terdiri dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Cahaya matahari yang diuraikan oleh butir-butir air akan menyebabkan munculnya pelangi. Nah, ayo siapa yang suka pelangi? Oke, Bu Fikri yakin semuanya suka melihat pelangi ya. Nah, coba kesimpulan apa yang kita ambil dari video kali ini? Oke, yang pertama kita mengetahui macam-macam sifat kepahlawanan dari para raja yang terdahulu. Kemudian yang kedua, kita mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Alhamdulillah video kali ini sudah selesai. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.